Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang mulia Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang kami hormati Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih 2024-2029, Bapak Jenderal Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, ada Pak Bahlil Lahadalia, ada Pak Suharso Monoarfa, ada Pak Budiari, ada Pak Yakut Holkomas, Bapak Kepala Kepolisian RI dan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Pak LS Prabowo dan Pak A Subianto. Saya kira ini pasangan yang termasuk di antara tanda-tanda zaman ini. Yang saya hormati para duta besar negara sahabat, Excellencies, welcome, thank you for attending our gathering today. Duta besar Saudi Arabia, duta besar Palestina, duta besar kerajaan Maroko, India, Uni Eropa, duta besar Mesir, Jordan, duta besar Inggris, Malaysia dan lain-lain, Singapura, duta besar Brazil, ya. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih para kiai, para pengurus, jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, baik Suriah maupun Tanfidiyah, Wakil Rais Am, Kiai Anwar Iskandar, yang juga sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Khatib Am, Kiai Ahmad Asrori, Said Asrori, Saudara Sekjen, Gron Syekh Saifullah Yusuf, Saudara Umum, Saudara Gutan Arif, para pimpinan badan-badan otonom yang hadir, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Muslimat NU, Saudara Adin Jahuruddin, Ketua Umum Gerakan Muda Ansor, sahabat Margaret, Ketua Umum Fatayat NU, ini Ibnu dan IPPNU juga hadir ya, Alhamdulillah, hadir semua. Para PMI juga hadir. Alhamdulillah sudah merasa NU lagi ya. Teman-teman para pimpinan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia yang hadir juga bersama kita, alhamdulillah. Ini adalah halal bihalal keluarga. Saya kira ini harus saya sampaikan sejak awal bahwa pertemuan kita pada hari ini adalah halal bihalal keluarga. Dan yang hadir di sini semuanya adalah anggota-anggota keluarga. Itu sebabnya kami memilih untuk menyelenggarakan acara halal bihalal ini di rumah sendiri, walaupun keadaannya seperti ini. Mungkin akan ada yang yang ngerasani ya, yang apa namanya memprotes, kenapa kok PBNU bikin halal bihalal kok tidak di tempat yang lebih bonafit misalnya. Ya karena ini adalah halal bihalal keluarga yang kita selenggarakan di rumah sendiri di antara anggota-anggota keluarga sendiri. Jadi kalau pada saat ini hadir Pak Prabowo Subianto, Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, ya walaupun kehadiran beliau jelas ada konteks khusus, tapi beliau hadir sebagai anggota-anggota keluarga kita, keluarga Nahdlatul Ulama.
Dan oleh karena itu, mengiringi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, saya atas nama semua teman-teman jajaran pengurus dan aktivis Nahdlatul Ulama juga ingin mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi beliau berdua dengan perlindungan, bimbingan, kekuatan dan pertolongan untuk kejayaan, kemajuan, kemaslahatan seluruh bangsa dan negara yang kita cintai ini, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebetulnya sejak Nahdlatul Ulama mengundurkan diri dari panggung politik praktis, kita tahu dulu NU pernah menjadi partai, tapi kemudian mengundurkan diri dari politik praktis dan kembali menjadi Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. NU itu sudah tidak pernah lagi berkampanye ngajak-ngajak orang masuk NU. Kalau waktu jadi partai jelas kampanye, namanya juga partai politik. Tapi setelah mundur dari politik praktis tidak pernah lagi ada kampanye ngajak orang masuk NU, itu tidak pernah. Yang dilakukan tidak lebih dari sekedar dakwah diniyah, ajakan keagamaan, pendidikan, keagamaan, ya. Dan kalaupun ada hal-hal yang menjadi hajat masyarakat banyak yang kemudian oleh Nahdlatul Ulama diupayakan untuk membantu menyediakan fasilitasnya, ini sekedar sebagai pemenuhan dari rasa terpanggil Nahdlatul Ulama atas apa yang menjadi hajat masyarakat banyak. Tapi sekali lagi, tidak pernah lagi ada kampanye ngajak orang masuk NU, itu tidak pernah lagi. Tetapi bimasyiatillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, entah kenapa saya sendiri sampai sekarang juga masih belum menemukan kesimpulan. Entah kenapa masyarakat yang berbondong-bondong ingin bergabung dengan Nahdlatul Ulama, bahkan kemudian merasa dirinya adalah bagian dari Nahdlatul Ulama ini, dari waktu ke waktu terus berkembang membesar luar biasa. Pada waktu NU menjadi partai politik, perolehan suaranya cuma 18%. Jauh dari perolehan suaranya Pak Prabowo ini yang 57,9%. Waktu itu NU cuma 18%. Tapi survei terakhir dari sejumlah lembaga semuanya menunjukkan hasil yang konsisten, bahwa masyarakat Indonesia yang merasa, yang mengklaim dirinya sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama ini sudah lebih dari separuh penduduk Indonesia. Yang paling pesimis itu dari Burhanuddin Muhtadi itu apa? Indikator ya, yang hasilnya cuma 51%. Yang paling optimis itu Litbang Kompas, 61%. Yang moderat itu dari ini LSI-nya Denny CA yang hasilnya 56,9% dari penduduk Indonesia, besar sekali. Dan kenyataan ini kami setelah sadari sejak beberapa tahun terakhir. Itu sebabnya pengurus besar Nahdlatul Ulama membuat kesimpulan bahwa tidak ada peran yang lebih tepat bagi kepengurusan Nahdlatul Ulama selain membantu pemerintah untuk memastikan bahwa agenda-agenda pemerintah yang memang dimaksudkan untuk kemaslahatan rakyat banyak benar-benar sampai kepada rakyat.